Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang madrasah aliyah yang berada di Kekenturan 1, Kecamatan Maesah, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung merupakan satu-satunya madrasah aliyah yang sudah negeri di Kota Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herdamayanti Lahude. Saya Ina Nurjana Usman. Saya Azim Syarifah Yuliana Al-Habsyi. Saya Ainun Saskia Salehe. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 3A akan melakukan kunjungan ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung. Sekarang kami telah berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung. Kami akan memperlihatkan kepada kalian bangunan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung. Bangunan yang ada di dalam video ini merupakan bangunan yang masih baru dibangun dan ditempati oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung. Sebelum dikenal dengan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, madrasah ini dikenal dengan YASPIB atau Yayasan Pendidikan Islam Bitung. Jadi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung terdiri dari 4 jurusan. Yang pertama IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga keagamaan, dan yang terakhir bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sedang bersama dengan Wakaf Kesiswaan dari MAN 1 Bitung, yaitu dengan Ibu Femi Dama SAG. Kami akan melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah awal berdirinya sekolah MAN 1 Bitung ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal berdirinya MAN 1 Bitung ini awalnya itu dari madrasah swasta yang namanya YASPIB Bitung. Itu sekitar 1996, kalau tidak salah ya. Sebetulnya juga saya belum mengajar di situ. Saya mengajar di MA YASPIB itu tahun 1998. Nah, tapi sejarahnya itu yang saya tahu itu berdirinya MA YASPIB itu tahun 1996. Pada saat itu jurusan untuk MA YASPIB itu baru satu jurusan, yaitu jurusan IPS, dulunya IPS. Ya. Jadi itu berdiri dengan swadaya masyarakat juga, dan siswa-siswanya itu di sekitar lingkungan madrasah, yaitu Kekenturan. Masih dulunya Kekenturan 1 dan Kekenturan 2, dan melebar lagi ke wilayah Bitung Timur dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 1998 baru saya masuk ke madrasah itu menjadi guru honorer waktu itu. Dan tahun 2018 itu dialihkan menjadi MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian diresmikan oleh Bapak Kakanwil waktu itu, Bapak Dr. Andes Muhammad Rashid, ya, dan Bapak Wali Kota Bitung, Pak Lomban, kata salah Pak Lomban, ya, yang berdiri itu Bapak Lomban. Pada peresmian itu waktu itu Bapak Lomban waktu masih jadi wali kota. Kemudian berdirilah MAN dengan bermacam-macam kendala. Gedungnya juga masih gedung swasta, jadi kita tetap melakukan proses pembelajaran yaitu di gedung swasta. Sekolah ini berdiri sudah sekitar 25 tahunan.
Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi selama pembangunan MAN 1 Bitung ini sampai sekarang? Alhamdulillah MAN Bitung sudah masuk tahun keempat, kayak 2018, 19, 20, masuk tahun ke-24 MAN 1 Bitung. Dalam masalah dari segi pembangunan itu memang kendalanya terlalu banyak. Pertama, pada saat masih MA Yaspip itu kita di tempatnya di Kakenturan, ya. Gedungnya di Kakenturan yang tadinya menjadi gedung yang diswadai masyarakat. Kemudian kita beralih ke negeri dengan tantangan yang luar biasa. Pada saat kita sudah diresmikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, gedung yang kita tempati itu kena jalan tol. Itu katanya gedung itu akan kena jalan tol. Tiba pada tahun 2018 pas kita sudah diresmikan menjadi negeri, jalan tol itu sudah mulai membongkar pelan-pelan rumah-rumah yang ada di sekitar madrasah, sehingga tibalah pada pembongkaran gedung MA Yaspip yang sementara dihuni oleh MAN 1 Bitung. Kemudian kita untuk sementara mengantisipasi gedung yang baru, kita dipindahkan ke MTS Negeri 1 Bitung. Kita numpang di situ ada sekitar beberapa bulan, hampir 1 semester pada saat itu. Hampir 1 semester kita di sana numpang karena kita akan menunggu gedung yang baru, penggantian gedung yang lama di Kakenturan yang kena jalan tol. Sehingga pada tahun 2019 gedung MAN 1 Bitung itu yang notabene itu adalah masih gedung MA Yaspip. Kita numpang lagi ke tempat yang baru, di mana gedung itu dipindahkan lagi di Kakenturan, tapi sudah bukan di Kakenturan 1, dipindahkan di Kakenturan 2 yang sekarang masih kita tempati menjadi gedung MAN 1 Bitung. Jadi kendalanya cukup rumit di situ kita karena kita pindah tempat, sehingga proses pembelajaran pada saat itu agak terganggu, sehingga tibalah lagi dengan adanya corona. Jadi memang ada kendala-kendala dalam PBM dari mulai jalan tol sampai dengan adanya corona. Dan status sekarang kita MAN 1 Bitung ini di gedung MA Yaspip yang menjadi milik dari Yayasan MA Yaspip, sementara MAN 1 Bitung masih ditempatkan di situ. Jadi masih gedung sementara MA Yaspip. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode pengajaran dan sistem pendidikan di MAN Bitung? Alhamdulillah kita di MAN 1 Bitung itu mencari metode yang pas untuk siswa dan bisa diterima oleh siswa, sehingga siswa itu nyaman dalam proses pembelajaran. Di sini saya mengambil satu metode yang namanya metode pembelajaran kreatif, di mana siswa lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak ada siswa yang malas-malasan atau tidak menyenangkan bagi siswa cara guru dalam proses pembelajaran. Siswa bisa menerima dengan enjoy dan bisa memahami dengan cara belajar kreatif. Sehingga siswa bisa terangsang untuk melakukan kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode atau strategi metode kreatif ini. Di sini contoh kita mengambil satu metode kreatif, yaitu yang dipraktikkan adalah metode talking stick, ya.
kita menggunakan metode stalking. Di situ metode yang meningkatkan kepercayaan diri bagi siswa, sehingga siswa merasa percaya diri dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dari sekian siswa itu ada beberapa siswa yang mungkin sifatnya dari pemalu atau tidak mau bergaul. Dengan adanya metode-metode yang kita berikan di proses belajar mengajar itu, siswa bisa terangsang. Nah, di sini ada satu metode yang saya ambil, yaitu metode talking stick, di mana kepercayaan siswa itu lebih meningkat, kepercayaan diri siswa itu lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Apalagi dengan adanya corona ini, siswa 25% saja bisa tatap muka di madrasah, karena dengan adanya PKKM ini, ya, siswa itu tidak harus, walaupun siswa maupun guru itu tidak dianjurkan untuk datang ke madrasah. Kemudian ada lagi perintah untuk 25% dan sebagainya, sehingga dalam proses pembelajaran di era COVID ini kita hanya mengambil 25% siswa yang hadir di madrasah. Nah, jadi kita harus mencari metode-metode yang supaya siswa itu tidak terlena di rumah beberapa hari, tidak belajar, kemudian datang ke madrasah, akhirnya dia terbawa, akhirnya malas-malasan dan sebagainya. Sehingga kita mencari metode yang supaya dia aktif kembali, lebih terangsang lagi dalam belajar. Ini adalah talking stick. Misalnya kita memberikan satu pertanyaan dengan menggunakan media seperti balok atau tongkat dan sebagainya, itu kita diiringi dengan lagu, misalnya lagu yang menyenangkan atau islami, supaya mereka terangsang dengan itu. Dan balok itu dipindah tempatkan kepada siswa dengan diiringi oleh lagu, dan di mana balok itu di mana lagu itu berhenti, balok itulah yang di mana siswa yang memegang balok terakhir dalam lagu berhenti, dialah yang akan menjawab pertanyaan, sehingga ada rasa percaya diri di situ, karena dengan menyanyi sedikit kemudian mereka memegang balok dan melakukan pertanyaan. Disitulah guru akan memberikan pertanyaan. Disitulah keseriusan siswa, karena dengan itu mereka ada kekhawatiran dan berapa siapa ini, hanya ada terangsang di situ. Jadi kita menggunakan metode talking stick itu. Dan ada juga metode-metode misalnya tebak kata, ya, tebak kata. Di mana tebak kata itu kita siswa disuruh berbaris, dan siapa yang berhenti lagu, di situ siswa yang bisa menebak kata. Jadi ada metode. Dengan kita dalam proses pembelajaran pada era COVID-19 itu, memang kita harus mencari metode yang supaya mereka bisa terangsang, supaya bisa aktif, ya, karena beberapa hari di rumah itu mereka terlena dengan tanpa ada kegiatan di rumah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih prestasi yang sudah diraih oleh MAN 1 Bitung? Kita ketahui bersama bahwa MAN 1 Bitung itu baru masuk tahun ke-4 kan, 2019 itu masuk tahun ke-4. Jadi untuk prestasi, insya Allah alhamdulillah siswa MAN 1 Bitung itu sudah ada beberapa prestasi. Dari sebelum dari MIASPIP sampai jadi MAN 1 Bitung ini, prestasinya alhamdulillah kita sudah banyak, sudah cukup lah. Yang dominan itu pramuka, ya, kita kenal di Bitung ini, di kota Bitung, bahwa pramuka MAN 1 Bitung itu sudah beberapa prestasi yang mereka dapat. Dan juga ada beberapa tahun, 2 tahun siswa MAN 1 Bitung ini dengan adanya pramuka ini, mereka terpilih menjadi paskibraka di setiap momen 17 Agustus di Kota Bitung, di wali kota.
Jadi sudah 2 tahun ini, hampir 3 tahun kita sudah beberapa siswa diambil untuk menjadi paskibraka. Kemudian pramuka itu prestasinya yang menjadi pembelajaran ekstrakurikuler yang utama selain OSIM itu pramuka itu sudah banyak mencetak juga siswa-siswa yang aktif di pramuka sehingga mereka mendapat prestasi menjadi PNS Polri. Ya, dengan adanya siswa yang aktif di pramuka, karena mereka mempunyai kegiatan yang cukup luar biasa di MAN 1 Bitung, sehingga mereka membawa nama MAN itu dengan adanya persaingan-persaingan yang di kegiatan-kegiatan madrasah atau sekolah yang ada di Kota Bitung. Kemudian yang lebih dominan di pramuka itu yaitu PBB. Kita pernah juga juara di lomba PBB antar madrasah, antar sekolah di Kota Bitung. Kemudian kalau prestasi di bidang pengetahuan, itu termasuk KSM dan aksioma juga bagi bidang olahraga, itu ada juga beberapa tahun ini kita dikirim ke tingkat nasional. Kemudian sebelum tingkat nasional ada tingkat provinsi dan tingkat kota itu diseleksi, kemudian sehingga siswa itu bisa diutus ke tingkat nasional. Itu 2 tahun sebelumnya itu sudah ada prestasi-prestasi yang dicapai. Walaupun sebelum masih MIASIP itu juga, masih sebelum MAN itu MIASIP juga sudah mencapai sampai tingkat nasional dalam bidang kimia, pidato bahasa Arab, geografi. Nah, itu sudah sebelum awal MAN 1 Bitung dan sebelum MAN 1 Bitung itu sudah ada prestasi-prestasi sebelumnya. Jadi yang dominan prestasi di MAN 1 Bitung itu adalah kepramukaan. Ya, mereka banyak kegiatan dengan pramuka dan itu sudah banyak yang mereka raih dan piala-pialanya juga sudah banyak. Saya tidak bisa menyebut satu persatu kegiatan apa yang mereka lakukan, tapi sampai sekarang apapun kegiatan yang ada di Kota Bitung ini selalu mereka memakai atau mengambil siswa kita untuk menjadi pelaksana kegiatan seperti penggerak bendera, ya, atau penjemputan tamu, baik itu tamu dari pusat maupun tamu dari wilayah. Nah, itu mereka selalu mengambil siswa kita, anggota pramuka kita atau anggota OSIM kita dari MAN 1 Bitung untuk menyambut para tamu-tamu. Perlu diketahui, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung ini sangat aktif juga dalam bidang pramuka, sehingga cukup banyak pencapaian yang mereka dapat dalam bidang tersebut. Jadi Ya. sekarang kami telah berada di madrasah Satu Bitung. Sekolah Islam Nurul. Pertanyaan ibu jawab.